sebelah kiri saya saat ini adalah Ibu Pujiwinanti STP MPA. Beliau adalah Kepala Bidang terkait urusan pertanahan. Halo Bu Puji, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat pokoknya Mbak. Silakan disapa sahabat istimewa yang ada di rumah Ibu. Oh siap, selamat sore rekan-rekan sahabat istimewa yang ada di rumah ataupun di tempat lain ya. Ini perkenalkan saya mendampingi Mbak Wita pada sore hari ini untuk menyapa rekan-rekan semua. Baik, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Bu terkait urusan pertanahan, khususnya tentang program kegiatan yang biasanya menjadi rutinitas di bidang Ibu. Siap. Mungkin bisa diceritakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Wita. Jadi urusan pertanahan merupakan salah satu dari urusan keistimewaan. Kita punya 5 urusan keistimewaan dan salah satunya adalah urusan pertanahan. Yang menjadi objek pada urusan pertanahan ada 3, yaitu tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah kalurahan. Ini 3 itu ya. Kemudian ada 2 aktivitas utama. Aktivitas utamanya yang satu pengelolaan dan yang kedua pemanfaatan. Kalau kita bicara pengelolaan itu dari penata usahaan. Penata usahaan misalnya kita ada tadi ya ada tanah SG, PAG, ada tanah kalurahan di situ. Kita perlu ada penata usahaan. Jadi kaitan dengan izin, sertifikat itu ada masuk di situ. Kemudian kita juga ada pemeliharaan dokumen. Seperti kita tahu bahwa DIY itu berbeda dengan ada yang cukup berbeda. Jadi kalau Jogja itu dokumen pertanahannya tuh sangat lengkap. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu itu di kalurahan-kalurahan itu ada dokumen-dokumen pertanahan, ada peta desa lama itu yang dari tahun 1938 itu sudah ada. Dan terkait dengan pemeliharaan dokumen tadi karena ini menjadi salah satu rujukan ya ketika kita bicara batas desa dan lain ini menjadi salah satu yang kita kerjasamakan dengan ANRI. Jadi kita ada proses pemeliharaan dokumen dan digitalisasi. Ini sekaligus menjadi rujukan nanti untuk aktivitas lainnya. Kemudian di situ juga ada aktivitas pengawasan. Jadi kalau misalnya sudah ada izin yang diterbitkan, kemudian kita perlu nih melakukan benar nggak sih izinnya yang dilakukan sama dengan izinnya, atau bisa jadi oh ini belum berizin, itu ada di pengawasan. Kemudian yang aktivitas yang kedua kaitan dengan pemanfaatan. Pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten, tanah kalurahan. Di situ di dalamnya ada pemanfaatan misalnya kaitan dengan tanah tersebut digunakan untuk kepentingan sosial, kepentingan umum. Kayak misalnya banyak tanah-tanah SG, tanah PAG yang digunakan untuk sekolah, untuk mungkin kantor pemerintah dan lain-lainnya. Itu juga menjadi salah satu bagian yang dilakukan dalam rangka pemanfaatan tanah SG, PAG maupun tanah kalurahan tadi. Kemudian di sisi lain kita ketika bicara pemanfaatan kita juga bicara pelindungan. Jadi bagaimana agar tanah-tanah kalurahan yang sudah ada itu juga dapat dijaga, kita teridentifikasi, kemudian kita juga tahu ini pemanfaatannya seperti apa, kemudian izinnya bagaimana, seperti itu. Ini secara umum kegiatan di urusan pertanahan seperti itu Mbak Wita. Baik. Yang mungkin belakangan ini cukup viral ya Bu. Ya. Jadi mungkin terkait pemanfaatan yang tidak sesuai dengan apa yang secara dokumen perizinan itu tidak sesuai gitu ya Bu ya. Betul. Dan itu yang menjadi salah satu menjadi objek pada pengawasan. Jadi di pengawasan nanti itu kan berjenjang. Dari pemerintah kalurahan dia akan melakukan identifikasi. Oh ini sudah ada izinnya. Ini belum ada izinnya. Kalau misalnya sudah ada izinnya, oh ternyata dilakukannya beda. Izinnya misalnya untuk tempat usaha, ternyata ini untuk kos-kosan misalnya atau yang lainnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang perlu diawasi. Dari tingkat kalurahan dilaporkan 3 bulan sekali kepada pemerintah kabupaten, dinas PTR kabupaten, kemudian melakukan pengawasan juga nanti dari kabupaten dilaporkan kepada provinsi. Dari dinas PTR provinsi akan dilaporkan secara berkala 3 bulan sekali kepada Bapak Gubernur, sehingga Bapak Gubernur nanti akan mendapatkan laporan terkait itu. Seperti ini Mbak, di bulan Mei kemarin, di tanggal 7 Mei 2024, kita ada Pergub nomor 24 tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah kalurahan. Ini ini salah satu baru, itu masih grass gitu. Dan di situ ya ada yang cukup berbeda. Kalau dahulu itu tidak diatur terkait dengan tanah kalurahan untuk aktivitas tertentu, tapi di Pergub yang baru ada pelarangan, salah satunya adalah tidak boleh untuk
tempat tinggal, villa, homestay dan sejenisnya ya. Kadang-kadang kan penamaannya beda-beda. Nah, itu yang menjadi salah satu catatan. Jadi kita juga dalam rangka kita melakukan identifikasi. Ini yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya mana. Kemudian yang kedua juga kaitan dengan pertambangan, tidak boleh kita untuk pertambangan, itu juga menjadi salah satu yang tidak boleh atau negatif list dari Pergub 24 tahun 2024. Seperti itu, Mbak. Mungkin bisa diceritakan juga, Bu. Jadi sahabat istimewanya juga pada pengen tahu sebenarnya program kegiatan di urusan pertanahan tuh unggulannya tuh di kegiatan seperti apa? Siap. Jadi kalau sahabat istimewa itu mencermati beberapa bulan terakhir itu Bapak Gubernur selalu menyatakan bahwa ayo tanah kalurahan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu yang menjadi prioritas dari kami. Bagaimana tanah kalurahan kita berkolaborasi dengan pemerintah kalurahan, menawarkan kepada pemerintah kalurahan, monggo tanah kalurahan kita optimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Caranya gimana? Pemerintah kalurahan akan melihat potensi. Setelah melihat potensi tanah kalurahan mana yang akan digunakan, kemudian juga akan mengidentifikasi dari kakak miskin. Jadi kita akan melibatkan kakak miskin di situ sehingga akan lebih mengena terhadap pelaksanaan kegiatan. Nanti dari pemerintah kalurahan akan melakukan usulan dari potensi yang dia punya, kemudian tanah kalurahan yang akan digunakan apa, potensinya apa, karena bisa jadi beda-beda ya. Ada yang bagus untuk tanaman tegalan, ada yang bagus untuk tanaman palawija atau mungkin hortikultura atau bahkan ini kalau untuk pertanian kurang pas, mungkin lebih ke perikanan, peternakan karena kita juga ada integrated farming ya. Jadi ketika bicara pertanian bisa jadi dalam satu luasan ada pertaniannya, ada perikanannya, ada peternakannya. Nah, ini menjadi salah satu bagian di situ. Dan di mana ketika dari kalurahan sudah menetapkan, kayaknya kami mau melakukan ini nih, mereka mengajukan proposal. Proposal itulah yang nanti akan kita kita cermati, kemudian nanti kita usulkan kepada pemerintah pusat untuk disepakati. Nah, yang menjadi catatan Mbak Wita, jadi kalau kita lihat trennya nih di tahun 2022, karena kita mulai di tahun 2022, itu hanya ada 3 kalurahan. Satu di Kabupaten Bantul, kemudian satu di Kabupaten Gunung Kidul, dan satu di Kabupaten Sleman. Dengan anggaran 270 juta rupiah. Kemudian kita lihat, ternyata ini berdampak langsung kepada masyarakat, hasilnya cukup bagus. Akhirnya di tahun 2023 meningkat jadi 11 kalurahan. Di tahun 2024 meningkat jadi 12 kalurahan. Yang salah satu yang menjadi prestasi dari tahun 2022 sampai 2024 itu salah satunya adalah Kalurahan Catur Harjo. Catur Harjo itu dengan anggaran sekitar 300-an juta, mereka bisa menghasilkan karena pada saat itu cabai harganya sedang meroket, ya. Jadi dari cabainya penghasilannya ada 900-an juta, dari kambingnya 300-an juta. Jadi kalau dihitung-hitung ya sekitar 1,2 M lah gitu. Itu untuk Kanada. Ini menjadi kami selalu sebarkan berita baik ini kepada kalurahan yang lain untuk penyemangat. Karena di sisi lain barangkali kita juga melihat ada kalurahan yang kurang berhasil. Bisa jadi ketika panen ada yang kemudian diserang hama, ada yang kemudian pas harganya anjlok gitu juga bisa. Jadi ini kami mencoba memberikan semangat kepada pemerintah kalurahan agar ini loh kita bisa melakukan inovasi, kita bisa melakukan aktivitas kaitan dengan pertanian dalam arti luas tadi dalam kalurahan tersebut sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan ini tadi saya bicara sampai 2024 ya, 12 kalurahan. Di 2025 yang sedang kita susun itu rencananya kita ada 30 lebih. Jadi hampir mencapai angka 40 kalurahan yang akan bergabung dan anggarannya juga sekitar 17 miliar rupiah. Mantap banget. Iya, jadi itu sebagai penyemangat pemerintah kalurahan agar bagaimana agar pertanahan tidak hanya sekedar bicara penata usahaan saja, tapi bagaimana pertanahan yang langsung mengena kepada masyarakat itu seperti apa itu, Mbak. Jadi kembali ke tujuan awal keistimewaan demi kesejahteraan masyarakat itu tadi. Betul. Itu karena itu selalu itu yang ditanyakan oleh pemerintah pusat ya. Jadi kalau kata orang percayalah pada proses, tadi yang semula 3, kemudian 11, 17, besoknya 30 ya Bu Puji. Ya. Harapannya 40, 37. Iya. Harapannya mungkin dengan cerita-cerita success story-nya dari masing-masing kalurahan yang sudah berhasil ini bisa kemudian menjadi iming-iming bagi kalurahan yang lain untuk juga bisa
mencicip kesuksesan yang sama. Betul. Ini besok tanggal 31 Oktober juga rencana ada panen perdana melon. Jadi untuk di urusan pertanahan kita pertama kali punya greenhouse di Merdigorejo, Kapanewon Tempel Sleman. Itu besok rencananya akan dipanen. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu, karena itu tanggal 30 sampai 31 Oktober dan 1 November. Nanti kalau misalnya sahabat istimewa bisa meluangkan waktu, bisa kunjung ke sana untuk melakukan petik sendiri, kemudian tinggal dibayar gitu. Terbuka untuk umum ya Bu ya. Kalau untuk masuknya gratis, tapi gratis. Petiknya gratis juga. Oh, petiknya gratis pas juga. Bawa pulangnya. Ditimbang ya, baru bayar ya Bu ya. Oke. Mungkin ada kegiatan lain Bu yang bisa di-spill di tahun ini menjelang akhir tahun? Betul. Jadi kayak ini tadi kita bicara tentang PKK ya. Ini salah satu program STAR-nya kami. Tapi di sisi lain untuk menyebarluaskan informasi pertanahan nih Mbak Wita, karena memang urusan pertanahan kan menjadi urusan yang tidak terlalu banyak dikupas ya. Kalau kita bicara keistimewaan, lebih sering kita bicara urusan kebudayaan. Iya, karena kebudayaan itu banyak aktivitas. Tapi urusan pertanahan itu masih sedikit dan kadang-kadang muncul pemberitaan yang kurang pas gitu loh. Jadi ada yang menyuplik sedikit kemudian disebarkan padahal itu tujuannya berbeda. Nah, ini dalam rangka kita memberikan informasi yang berimbang terhadap urusan pertanahan tadi, Mbak Wita, kita punya rangkaian acara ya. Dimulai di bulan September kemarin kita mempunyai talk show sejarah pertanahan. Jadi kita akan berbicara bahwa sejarah pertanahan DIY itu berbeda dengan provinsi lainnya. Itu sudah kita lakukan di bulan September. Kita sebarluaskan informasi terkait itu. Kemudian di bulan Oktober kemarin kita juga menyebarluaskan informasi kaitan dengan penatausahaan pertanahan. Ini kalau misalnya nih, ini ada tanah kasultanan, ada tanah kadipaten, ada tanah kalurahan. Saya mau mengajukan izin, saya ingin menggunakan nih, saya mau buat usaha. Bisa nggak sih? Ya, itu sudah dilakukan podcast ya, pas itu di Rembaka Istimewaan kaitan dengan penatausahaan. Kalau misalnya sahabat istimewa kemarin melewatkan, belum menonton, bisa menonton ulang pada YouTube channel kami, Pani Radio Keistimewaan, seperti itu. Dan ini puncaknya Mbak Wita, itu nanti di bulan November. Di bulan November kami tanggal 14 sampai 16 nih November kita akan melakukan pameran urusan pertanahan. Nanti bertempat di Sasono Hinggil, alun-alun kidul ya sahabat istimewa, nanti bisa berbondong-bondong dengan teman, dengan pacar, dengan suami, dengan keluarga, dengan rekan-rekan yang lain. Silahkan datang ke Sasono Hinggil nanti pada tanggal 14 sampai 16. Dan di sini juga tidak hanya sekedar pameran saja Mbak Wita, karena di situ nanti kami juga ada selain melihat ya, sejarahnya seperti apa, sebetulnya tanah yang digunakan itu untuk apa saja. Oh, ternyata ada sekian yang digunakan untuk kepentingan sosial, ada sekian yang digunakan untuk kepentingan umum, nanti akan ditampilkan di sana dalam bentuk infografisnya. Kemudian selain itu juga nanti ada talk show maupun podcast di sana, dan yang terakhir ada kliniknya bisa hanya konsultasi. Misal nih saya mau menggunakan tanah SG, gimana caranya? Bisa berkonsultasi langsung di situ, karena di situ nanti ada dari Panitikismo, kemudian ada dari Dinas PTR yang langsung menangani. Jadi kita bisa konsultasi dan bisa juga langsung mengajukan izin, karena di situ juga dibuka pelayanan perizinan. Jadi kalau misalnya sedang mengurus izin nih, bisa jadi memanfaatkan momen 3 hari tersebut dari tanggal 14 sampai 16 membawa persyaratan sesuai dengan yang dipersyaratkan, nanti diuruskan izinnya di situ juga bisa, karena tidak hanya konsultasi tapi juga melayani pelayanan publik tadi. Dan pastinya gratis ya Bu Puji. Gratis. Untuk nontonnya, konsultasinya, sampai mengurus perizinannya tidak dipungut biaya, kecuali biaya parkir tentunya ya. Nah, di 3 hari besok itu apakah dari jam berapa hingga jam berapanya Bu Puji mungkin bisa diinformasikan ke sahabat? Itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nanti sahabat istimewa bisa berkunjung ke Sasono Hinggil, dan jangan khawatir karena ini tempatnya di alun-alun kidul. Ini kami juga berkolaborasi dengan Dinas Koperasi. Nanti ada booth-booth
UMKM. Jadi nanti Oh. ada juga UMKM yang mempunyai melakukan pameran di sebelah luarnya dari Sasono Hinggil. Kemudian di situ juga banyak ya. Kalau misalnya sekalian ke alun-alun Kidul, sekalian mau menutup mata sambil itu bisa. Jadi sambil Istilahnya tuh berkunjung gitu masangin sambil ya iya modelnya bisa setelah itu. karena kebetulan lokasinya itu memang di depannya tuh suka Alun. pada orang pada masangin yang Iya. jalan gitu mata ditutup. Iya, bisa. Iya, Jadi sambil kita jalan-jalan, mengeksplorasi, kemudian mendapatkan ilmu, bahkan bisa berkonsultasi dan mengurus perizinan sekalian gitu, Mbak. Jadi Iya. harapannya dengan pameran ini mendekatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat ya, hadir di tengah-tengah. Jadi memang masyarakat itu diberikan kemudahan dengan adanya pameran ini. Jadi yang tadinya harus susah-susah ke kantor, datang langsung sana, ini tinggal datang ke Sasono Hinggil aja, satu lokasi banyak acara gitu ya Mbak Puji ya. Betul, Mbak Mungkin Mita. ada lagi yang ingin disampaikan Mbak Puji kepada sahabat istimewa yang ada di sini. Oke, siap. Jadi kalau kita bicara urusan pertanahan, sekarang kita tidak hanya satu lagi Mbak Mita. Jadi kalau tadi ada pengawasan, ada penatausahaan, ada satu lagi kaitan dengan penyelesaian permasalahan. Jadi kalau misalnya dijumpai, ini ternyata ada permasalahan, misalnya ada tukar guling dan sebagainya, itu juga salah satu yang menjadi objek kami di urusan pertanahan. Memang kalau kita bicara urusan pertanahan yang seperti tadi kami sampaikan tidak begitu populer dibanding urusan yang lainnya, tapi kami harapkan dengan adanya Pani Radio Midanget ini nanti sahabat istimewa juga bisa lebih memahami lagi bahwa ada urusan pertanahan dengan objek, kemudian dengan ruang lingkup tadi sudah disampaikan ada pengelolaan, ada pemanfaatan, dan misalnya nanti dari sahabat istimewa memerlukan informasi lebih lanjut juga bisa nanti berkoordinasi menghubungi kita seperti itu, Mbak Lita. Tentunya akan dijawab langsung juga ketika masih ada informasi yang kurang jelas atau silahkan bisa melalui media sosial kami ataupun datang langsung berkunjung ke Pandadoka Istimewa. Nah, demikian tadi sahabat istimewa penjelasan yang luar biasa dari Ibu Puji Winanti langsung dari pendopo Pandadoka Istimewa. Sampai jumpa.